أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, monggo kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berkenan memberikan kepada kita kenikmatan dengan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Ini leres mboten niki ayat menika Bapak Ibu. Leres nggih. Kita yang sudah diberikan usia di atas katakanlah 30 tahun sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan ini kita telah memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang banyak tentunya. Di dalam ayat tadi disebutkan la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitung nikmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh nikmat yang paling kita butuhkan ya, di dalam kehidupan ini. Nah, kita sebut satu, apa? Air, toya nggih. Air. Toya. Sudah berapa banyak Ibu, Bapak sekalian kita menggunakan air dari Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kehidupan kita? Wonten ingkang sampun nate iseng-iseng ngitung. Wonten? Wonten nggih. Ngitung nikmat Allah yang disebut, yang dinamakan air itu sudah banyak. Setiap hari kita senantiasa butuh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah air. Kalau mau kita hitung sudah berapa liter air setiap hari kita mempergunakan air tersebut. Niscaya tidak akan mampu kita menghitung satu nikmat Allah. Baru satu nih air. Belum lagi udara. Udara tempat kita bernapas niku nikmat apa mboten? Nikmat, termasuk nikmatipun Allah Subhanahu wa taala sampun pinten nggih. Seberapa kali kita bernapas, tarikan nafas kita sepanjang kehidupan kita. Sampun pinten Bu? Biasane pun ibu-ibu iki Kang anu sregep nyatet. Dicatat sehari ini berapa kali kita bernafas, menarik nafas. Ini sungguh luar biasa. Leres. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala paring dawuh wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Ini dereng ngitung napa namanya beras yang sampun sudah kita makan itu sudah menghasilkan berapa butir beras itu, belum yang lain. Luar biasa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, dan juga terutama nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar, yang terpokok, terpenting bagi kehidupan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa nikmat iman, tanpa nikmat Islam, banyak di antara umat manusia itu yang kebingungan di dalam memaknai kehidupannya. Hidupnya bingung kalau tanpa nikmat iman dan Islam. Terus arep ngopo ta urip iki? Nah, kalau katakanlah segala cita-citanya di waktu muda itu sudah tercapai, nah, wis mapan, apa yang menjadi keinginannya sudah terpenuhi, itu jur arep ngopo? Nah, kadang kalau tidak memiliki iman dan Islam, maka manusia itu akan kebingungan. Apalagi kalau sudah berpikir mendekati masa-masa tua, jadi bayang-bayangi oleh yang namanya apa? Kematian. Nah, semua kita pasti meyakini bahwa kita akan menuju titik akhir dari kehidupan dunia ini, yang bernama apa? Kematian. Kita semua meyakini. Kalau tidak memiliki iman dan Islam, ya seseorang itu akan takut, khawatir. Aku meninggalkan kehidupan dunia ini. Ya, oleh karena itu nikmat iman dan Islam itu merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang ternikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentunya ya, kita wajib syukuri nikmat-nikmat yang lain, ya. Nikmat kehidupan itu wajib kita syukuri. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam itu wajib kita syukuri dengan menjaga keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan bagi kita semuanya. Bagi kita yang mengharapkan kehidupan yang bahagia, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi kita, bagi siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun ya, yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan beliau, kita tapaki jalan kehidupan baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, dan rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah, tak lupa kita juga bersyukur ya, karena di pagi hari ini kita diberikan kelonggaran kesehatan kita dan juga keimanan kita, sehingga dengannya kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan ya, kaki menuju tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai abdullah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan di pagi hari ini bisa menambah keberkahan hidup kita, bisa menambah kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dijadikan atau dikumpulkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah paling
dawuh wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmatku. Akan tetapi jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, azab Allah teramat pedih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya, di pagi hari ini kami ingin menyampaikan, ya, mengulang kembali apa-apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tentang kehidupan ini. Ya, sesuai dengan temanya, ya. Niku lupa napa? Yang membinasakan. Niki kok bahasane pun membinasakan ki kok kaya ngopo ya? Seakan-akan kok medeni. Membinasakan, lupa yang membinasakan. Padahal lupa niku nggih sandanganipun manusia. Ya. Setiap hari kita sering nggih lupa terhadap sesuatu hal. Tetapi yang dimaksud di dalam pertemuan kali ini yang ingin kami sampaikan adalah lupa yang akan membawa kebencanaan bagi kita. Seandainya kita melupakan terhadap perkara tersebut. Lupa yang bisa membawa kebinasaan itu apa mawon. Nah, ini wonten 3 perkawis nih yang tidak boleh kita lupa. Artosipun ya kita harus senantiasa ingat-ingat, kita pegangi 3 perkara tersebut. Ingkang kaping sepindahnya, lupa yang bisa membawa kebinasaan. Kaping sepindahipun ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paring dawuh di dalam surah Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu, nah ini perintahipun ditujukan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu keadaannya seperti keadaan orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Maka siapapun yang melupakan Allah, lupa terhadap Allah, Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dalam bahasa kita napa? Lupa diri. Apa nate mireng nggih? Orang yang lupa diri. Lupa diri niku nggih. Hidupnya tidak terarah. Lupa diri dalam kita membaca tafsirnya niku nggih, lupa akan hal-hal yang bisa membawa kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Sehingga seseorang yang sudah lupa diri itu, kehidupannya, perilakunya, amal perbuatannya justru akan membawa kepada kebinasaan untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak, orang yang lupa diri itu orang yang tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan mana yang membawa bencana untuk dirinya sendiri. Kalau seseorang ya, berjalan di suatu jalan, ada persimpangan. Kalau jalannya lurus, dia di depannya akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan. Tetapi di persimpangan jalan yang ada di jalan tersebut itu wonten napa? Hal-hal yang bisa membawa pada jurang kebinasaan. Ya, orang yang lupa diri itu orang yang tidak tahu jalan. Nek lurus dia akan sukses, akan bahagia hidupnya, akan mendapatkan apa nggih? Kenikmatan-kenikmatan. Tetapi nek menggok dia akan jelungup. Nah, jelungup itu masuk ning jurang kehancuran. Nah, ini orang yang lupa diri itu tidak bisa membedakan jalan yang bisa
membawa kepada kemanfaatan dan jalan yang membawa kepada kebinasaan. Itu adalah orang yang lupa diri. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala paring dawuh mengingatkan kepada kita semua, janganlah kalian keadaannya seperti orang yang lupa terhadap Allah. Maka Allah akan menjadikan orang yang lupa kepada Allah itu menjadi hidupnya lupa terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah lupa terhadap Al-Quran. Nih, lupa yang kedua yang akan membawa pada kebinasaan, kerugian. Ini kalau lupa terhadap Al-Quran, lupa terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Toha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa man, siapa saja, a'rada, berpaling, an dzikri, dari peringatanku. Nah, peringatanku di sini maksudnya adalah ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, kitabullah, an dzikri. Wa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh betul-betul lahu baginya, bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, itu akan mendapatkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku bisa melihat. Dan ayat ini dilanjutkan ya. Jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Yang demikian itu karena telah datang kepadamu ayatuna, ayat-ayatku, yaitu Allah telah menurunkan ayat-ayatnya bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, lalu kamu melupakan ayat-ayat Allah tersebut. Wa kadzalika yauma tunsa, dengan demikian pada hari ini atau pada hari dibangkitkan engkau dilupakan. Dilupakan oleh Allah ataupun tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kebinasaan yang luar biasa. Tatkala kita nanti dibangkitkan, itu kan yang mampu menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Tidak ada kekuatan kecuali milik Allah pada waktu itu. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka itu merupakan kebinasaan. Kerugian yang betul-betul rugi. Jadi ini kali pun lupa terhadap ayat Allah atau Al-Quran. Kemudian ingkang kaping 3, lupa yang bisa membawa pada kebinasaan. Ini kan apa? Lupa terhadap hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari tersebut kita dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita tatkala kita di dunia ini. Nah, lupa, seakan-akan hidup ini ya sudah hidup seperti ini. Lupa bahwasanya nanti kita itu akan dibangkitkan kembali setelah kematian kita. Kita akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya dari setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita.
Dalam ayatipun napa? Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pada hari itu kalian ditanya, latus alunna, betul-betul kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari kiamat nanti, anin naim, dari nikmatku. Lupa terhadap hari perjumpaan dengan Allah itu disebut di dalam surah As-Sajdah. Nanti bisa kita baca lagi. Surah As-Sajdah ayat 12 hingga 14. Allah paring dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sekiranya engkau melihat tatkala orang-orang yang banyak berbuat dosa, hidupnya hanya digunakan untuk menumpuk-numpuk dosa. Nanti pada hari kiamat nanti nakisuru usihim, tertunduk kepalanya karena takut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absorna, mereka mengatakan, wahai Rabbku, perhatikanlah aku, lihatlah aku. Wasami'na, dan dengarlah aku. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun, kembalikanlah aku dalam kehidupan dunia. Sungguh aku betul-betul akan menjadi orang-orang yang yakin terhadap perjumpaan ini. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi asmain. Kemudian ayat yang selanjutnya, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuqu bima nasitum, maka rasakanlah azab ini. Bima nasitum, karena sebab engkau telah melupakan hari ini. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, perjumpaan ini. Inna nasinakum, sungguh aku melupakanmu. Fadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Aku rasakanlah azab yang pedih, azab yang khuldi, kekal. Jadi melupakan, orang yang berpaling dari keyakinan terhadap hari kebangkitan itu disebut di dalam ayat ini, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi. Rasakanlah azab yang khuldi. Khuldi niku napa? Kekal. Nah, itu termasuk melupakan kehidupan akhirat itu bisa menyebabkan seorang kekal di dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lalu menapa? Lupa kepada Allah niku ingkang kados kepripun. Nah, ada beberapa hal di mana itu termasuk bagian dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melupakan kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin. Melupakan Allah atau kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu apa? Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah, seharusnya kita mengingatkan, senantiasa ingat, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabbul Alamin diantara maknanya adalah ada berbagai macam makna. Bagian dari makna Rabbul Alamin adalah melupakan Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, ibu bapak sekalian, adanya alam semesta, adanya kehidupan ini, adanya kita, hadirnya kita di dalam kehidupan dunia ini, ada yang menciptakan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Senantiasa kita diingatkan oleh Allah di dalam salat kita, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka di situ
sudah seharusnya menjadi keniscayaan bagi kita orang yang senantiasa menegakkan sholat, itu senantiasa ingat bahwa kita ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa apapun yang ada di hadapan kita itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa langit dan bumi, seluruh alam, semesta alam, itu semuanya adalah makhluknya Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam semesta termasuk kita ini bukan ujuk-ujuk ono. Nah, ujuk-ujuk ono. Diri kita juga seperti itu. Hidupnya kita itu bukan ujuk-ujuk terus hidup di dunia, dilahirkan seperti itu oleh ibu kita. Tetapi ada yang menghendaki, ada yang menciptakan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ini tidak boleh kita lupakan. Kita harus senantiasa ingat tentang kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Rabbul Alamin. Di antara makna yang lain, ya, Rabb niku pengatur, pemilik. Nah, Rabbul Alamin adalah pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa ada di dalam kesadaran bahwa kita adalah hamba yang diciptakan Allah. Kita adalah hamba miliknya Allah, miliknya Allah kita itu. Dan seluruh apa yang ada di hadapan kita, alam semesta ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Allah sebagai Rabbul Alamin. Kemudian termasuk bagian melupakan Allah, nah, yang berikutnya adalah melupakan kedudukan Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai satu-satunya yang memiliki hak untuk diibadahi. Nah, kalau kita menghamba, itu hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan kita adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang memiliki kita, karena Allah yang menguasai kita, Allah yang menguasai alam semesta ini. Oleh karena itu kita tunduk patuh seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artiannya, ini dalam artian sederhananya, kalau kita dihadapkan pada beberapa pilihan, dan di situ ada pilihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pilihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa didahulukan, harus senantiasa diutamakan, meskipun resikonya besar. Sebagai contoh, ini tatkala tukang sihirnya Fir'aun, kita kisah ini sudah masyhur. Tukang sihirnya Fir'aun itu tatkala dikalahkan oleh mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam, maka mereka berislam, beriman. Namun apa? Akibat dari keimanan dan keislamannya, nah, dihadapkan pada dua pilihan, iman dan Islam kepada Allah, atau dipasung itu dipotong kaki dan tangannya. Kalau yang dipotong kaki kiri, maka yang tangan kanannya yang dipotong, jadi silang, lalu dibunuh. Maka apa yang dipilih oleh tukang sihirnya Fir'aun, yang sudah berislam dan beriman? Memilih untuk tetap Islam dan iman. Ini bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dihadapkan pada pilihan yang berat, kita tetap milih untuk tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini sering kita diuji antara memilih untuk tetap memegangi tauhid kita
keimanan kita, keislaman kita, atau melepas keimanan dan keislaman kita. Pada umat-umat terdahulu taruhannya ya tidak sekedar jabatan, tidak sekedar jabatan. Hari ini kita dipilihkan untuk tetap memegang jabatan dengan cara melanggar aturan Allah, atau kita memilih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, namun kehilangan jabatan. Apa yang akan kita pilih? Apa yang akan kita pilih? Kita bisa menyaksikan kehidupan saat ini, di mana sebagian umat manusia lebih khawatir, takut kehilangan jabatan daripada mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sudah mengetahui kalau Allah itu penguasa alam semesta ini, Allah itu pencipta alam semesta ini, Allah itu pemilik alam semesta ini, Allah itu penentu segala apapun yang ada di alam semesta ini. Tetapi ya banyak yang terkalahkan oleh kepentingan ya, duniawi. Maka banyak yang sudah tahu kalau yang saya lakukan ini, yang dilakukan ini akan berdampak kepada kehidupan umat muslim, tapi tetap diterabas. Akan berdampak pada bangsa ini, tapi tetap ya diterabas. Karena khawatir kehilangan sesuatu. Kemudian yang ketiga, lupa, bagian dari lupa kepada Allah adalah lupa terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki tanda-tanda kekuasaan yang senantiasa ada di hadapan kita. Kita tidak boleh lupa. Salah satu tanda yang tidak bisa kita lari darinya itu bumi dan langit. Kemanapun kita pergi, maka di hadapan kita akan senantiasa terpampang tanda kekuasaan Allah. Nah, di antaranya aja bumi dan langit. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali disebut bahwa kita memiliki kewajiban untuk senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah berupa langit dan bumi. Nah, sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, betul-betul benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabbku, tidaklah Engkau menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia. Faqina subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah aku dari adab siksa neraka. Maka langit dan bumi ini harus kita pikirkan. Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya, kita melihat sebenarnya luas sekali langit ini pun Allah nih, luas sekali. Tidak ada di antara kita yang sudah mampu melihat ujung langit batas endi, batas Jogja Solo ini pun kita lewati. Batasnya langit, nah ini kok jangan sampai kita berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini dalam ayat ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya, ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW itu pernah suatu malam sampai subuh niku tidak keluar-keluar dari rumah beliau. Sudah ditunggu jamaahnya untuk sholat subuh, tapi nggak keluar-keluar. Lalu Rasulullah SAW setelah keluar ngendika bahwasanya malaikat Jibril telah datang kepadaku, menyampaikan surah Al-Imran menika, terus mengatakan, wailul liman qara'aha walam yatafakkar. Kecelakaanlah bagi orang yang membaca ayat ini tetapi tidak memikirkannya. Memikirkan kandungan dari ayat ini. Yaitu langit dan bumi ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mau melihat seberapa kekuasaan Allah ya, itu
itu langit dan bumi. Itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tiga perkara ini termasuk bagian lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk lupa terhadap Al-Qur'an ini berpaling dari Al-Qur'an. Tidak mau membaca Al-Qur'an. Tidak mau mempelajari Al-Qur'an dan tidak mengamalkan kandungan isi dari Al-Qur'an. Ini bisa disebut menjadi bagian orang-orang yang melupakan Al-Qur'an. Banyak nggih. Al-Qur'an itu adalah tanda mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji Al-Qur'an, maka akan kita temukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa meyakini bahwa betul-betul Al-Qur'an itu adalah kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan tulisan manusia, bukan karangan manusia. Maka di dalam awal-awal di surat Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Qur'an ini Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Arti atau sipun betul-betul Al-Qur'an itu dari Allah. Tandanya pun banyak. Salah satu kali pun Al-Qur'an itu sampai hari ini masih terjaga keorisinalitasnya. Keasliannya itu masih terjaga. Maka Al-Qur'an yang kita baca saat ini itu sama yang dibaca oleh orang Indonesia, orang Jogja itu sama dengan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang Arab Makkah sana. Sama dengan Al-Qur'an yang dibaca oleh semua orang yang ada di dunia ini, di Amerika, di Inggris, di Jerman, dimanapun itu Al-Qur'annya sama. Al-Qur'an yang kita baca hari ini itu sama dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah telah menurunkan az-dzikra Al-Qur'an dan sungguh pada kami hak untuk menjaga Al-Qur'an itu. Maka Al-Qur'an salah satu buktinya bahwa Al-Qur'an itu betul-betul dari Allah adalah Al-Qur'an itu masih orisinil, tidak pernah diganti. Belum kita temukan Al-Qur'an yang terbaru. Nah, kalau di dalam kitab-kitab yang lain mungkin ada ya. Nah, kitab ini terbaru, diperbarui isinya. Tetapi Al-Qur'an mboten. Al-Qur'an isinya senantiasa sesuai dengan keadaan zamannya. Bisa digunakan kapanpun ya, sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga adalah melupakan perjumpaan kita dengan Allah. Ini akan lupa yang akan membawa pada kebinasaan. Siapapun yang lupa bahwa nanti akan berjumpa dengan Allah, maka hidupnya akan tidak terarah. Sudah pasti. Lupa bahwa nanti akan mati. Gimana? Manusia ini kan akan bertemu pada titik akhir dari kehidupan ini bernama kematian. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan kita. Kita akan masih melewati perjalanan yang lain. Yaitu kalau fase kehidupan umat manusia ini, setelah kehidupan dunia, kita akan mengalami kehidupan lagi. Yaitu kehidupan barzah. Dan sampai nanti kita akan berjumpa dengan yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Nah, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Apalagi mendustakan kebangkitan, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Ya, suatu ketika ya, di dalam surah Yasin ya, di akhir niku ya, wonten nggih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh orang musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy niku membawa tulang yang sudah rapuh. Nah, maka itu diremet-remet, diremuk, terus
uncalke, disawurke ngoten tulang tadi. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, apakah Allah mampu membangkitkan kembali tulang belulang tadi yang sudah kabur diterpa angin?" Maka turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Yasin. Nanti kita bisa buka kembali, kita baca, kita tadabburi isinya. Nah, dalam ringkasnya ya, itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang akan menghidupkan nanti adalah Allah, penciptanya di awal kalinya. Artosipun apa? Apakah Allah mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Mampu. Karena Allah mampu menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Diri kita ini kan dulu yang tidak ada. Boten wonten kita itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan. Lah kita kok tanya, ragu-ragu, Allah mampu nggak menghidupkan kita setelah mati? Ya mampu, pasti mampu. Karena Allah menciptakan kita dari sebelumnya tidak ada menjadi ada pun mampu, apalagi menghidupkan kembali setelah kematian kita. Ini ringkas jawaban dari akhir surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, dan seterusnya. Ya harusipun nggih kita sebagai umat atau hambanya Allah jangan sampai kita melupakan kedudukan kita. Hidup kita di dunia ini sebagai hambanya Allah. Kawulonipun Allah. Kemanapun kita berada, apapun jabatan kita yang menyandang pada diri kita, kita tetap hambanya Allah. Kita tetap memiliki tugas-tugas yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini, yaitu mengabdi kepada Allah, tunduk dan patuh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa ingat bahwa nanti kita akan mati, dan setelah kita mati kita akan dihidupkan kembali, dihadapkan pada mahkamah Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kehidupan kita. Kurang lebih pun barangkali ada salah dalam perkataan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.